Yo halo semuanya, selamat datang dan kita udah sampai di cerita klimaksnya dari volume 9 Second Year. Ya, ini adalah part ketiga alias bagian terakhir untuk cerita dari volume 9-nya ya. Kemungkinan gue bakalan upload video ini pas season ketiganya rilis nanti. Jadi buat kalian yang mau tahu cerita kelanjutan dari season keduanya, itu ada di volume 8. Ya, video rangkumannya bisa kalian cek aja playlist yang ada di deskripsi. Di sana gue udah urutin cerita untuk rangkuman dari light novelnya. Nah, di cerita sebelumnya si Ichinose kelihatan makin terang-terangan aja nih ya, menunjukkan kalau dia itu masih suka dengan Ayano Koji, serta Ayano Koji yang sengaja membuat situasi di mana dia itu bertengkar dengan Kei. Itu dia lakukan untuk eksperimen. Begitu juga ada terbentuknya susunan anggota OSIS yang baru dengan dominan isinya para ciwi-ciwi itu. Hari kita akan melakukan debutnya sebagai ketua OSIS pada kasus yang menimpa Kiriwin saat ini. So kalau gitu siapkan sabuk pengaman, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Let's go. Di saat pulang sekolah, Kei sendiri tadi nampak memperhatikan Ayano Koji, tapi dia tidak mengajaknya bicara. Ayano Kei mereka masih belum berbaikan. Walaupun Ayano tahu keberadaannya Kei, dia itu memilih untuk menghiraukannya. Ayano hari ini tuh ingin segera menyelesaikan misi dari Kiriwin yang dituduh sebagai maling. Setelah itu dia itu segera mencari murid dari tahun ketiga. Setelah mutar-mutar di sekitar kelas tahun ketiga, Ayano menemukan murid dari tahun ketiga yang sedang dia cari, yaitu si Asahina. Ya, si Asahina itu sedang berbicara dengan guru di ruang staff. Asahina yang biasanya terlihat ceria, hari ini kelihatan murung. Asahina keluar dari ruang staff menuju ke atap sekolah. Ayano di sini mengikutinya dan di atas atap yang sepi itu Asahina sedang menangis. Karena Ayano tuh punya urusan sama si Asahina, dia tuh nggak bisa pergi begitu saja. Ayano menyapanya dan Asahina cepat-cepat mengelap air matanya. Alasan Asahina menangis di sini karena sahabat dekatnya itu telah keluar dari sekolah kemarin. Sahabatnya itu bernama Moeka dari kelas C tahun ketiga. Moeka dikeluarkan karena melanggar peraturan sekolah. Alasan Asahina menuju ruang staf itu untuk menanyakan detail tentang pengeluaran dari Moeka, tapi dia itu nggak diberitahu. Sebelumnya Asahina sempat tanya ke Nagumo, tapi sayangnya Nagumo tuh nggak mendengarkan pemberitahuan dari guru, atau lebih tepatnya bagi Nagumo, Moeka ini hanyalah NPC nggak penting. Dirasa suasana di atas atap tersebut itu semakin dingin, mereka melanjutkan obrolan ke kafe. Keluarnya Moeka dari sekolah menurut Asahina itu ada hubungannya dengan perjanjiannya Nagumo. Salah satu alasan Moeka didropot karena mungkin telah melakukan sesuatu yang nekat yang melanggar aturan sekolah agar dapat memenuhi syarat untuk pindah kelas dari Nagumo. Nah, anak-anak kelas B ke bawah itu berebut tiket pindah kelas yang dijanjikan oleh Nagumo. Untuk naik ke kelas A, Moeka mungkin telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh sekolah. Di sini Asahina itu membongkar perjanjian yang Nagumo buat di angkatannya, yaitu murid kelas B, C, D itu setiap bulannya harus mengumpulkan 75% poin pribadi mereka ke Nagumo. Sedangkan untuk kelasnya sendiri yaitu kelas A akan memberikan 50% poin pribadinya ke Nagumo. Semua poin yang Nagumo kumpulkan itu akan digabung dan akan jadi tiket pindah kelas. Nah, tiket pindah kelas untuk satu murid itu seharga 20 juta poin pribadi. Hampir mustahil bagi satu murid untuk mengumpulkan poin sebesar itu. Dengan adanya perjanjian ini membuat murid kelas A ke bawah itu masih punya kesempatan untuk naik jadi kelas A. Selain itu akan menguntungkan Nagumo juga. Soalnya tingkat pemberontakan kelas bawah untuk menjatuhkan dirinya itu jadi kecil. Diketahui hampir dari seluruh murid tahun ketiga itu semua setuju dengan Nagumo. Nagumo itu benar-benar udah mendominasi angkatan dari tahun ketiga. Ya ibarat itu Nagumo ini adalah raja yang telah mengendalikan seluruh hasilnya. Begitulah dibalik cara Nagumo yang bisa mengatur satu angkatannya. Dan kenapa semuanya itu setuju? Ya karena perbedaan poin kelas A dengan kelas B ke bawah itu udah jauh banget. Jadi nggak ada harapan dan kesempatan buat nyusul. Dan satu-satunya cara paling realistis bagi murid kelas B, C maupun D itu adalah mengikuti Nagumo dan mendapatkan tiket pindah kelas. Di akhir nanti Nagumo itu akan memberikan puluhan juta poin yang totalnya itu ada sekitar 2-3 tiket pindah kelas. Lalu membiarkan murid yang menandatangani kontrak untuk diundi gitu. Dan salah satu contoh murid yang sudah dapat hak untuk dapat tiket pindah kelas ini adalah Kiriyama. Makanya Kiriyama itu sekarang nampak menjilat Nagumo ya. Lalu di sini Asahina ingat beberapa hari lalu saat dia itu pulang,
dia tuh melihat Kiryuin sedang marah sambil menginjak salah satu anak laki-laki itu. Anak laki-laki tersebut itu bernama Anjay dari kelas 3D juga nih. Anjay itu terlihat sedang melindungi Yamanaka dan sedang menutupi sesuatu pada saat itu. Di sini Ayano tuh meminta bantuan dari Asahina untuk menghubungi Yamanaka agar datang kemari. Yamanaka pun menerimanya, tapi yang datang ke sana itu bukan Yamanaka, melainkan Tachibana. Dia tuh murid dari kelas 3D juga di sini ya. Tachibana menyuruh Ayano untuk tidak mendekati Yamanaka lagi. Tachibana bercerita bahwa kejadian untuk menjadikan Kiryuin sebagai korban maling itu adalah suruhan dari Nagumo. Alasan Nagumo melakukan itu karena hanya Kiryuin saja murid yang susah dikontrol di tahun ketiga, ucap Tachibana. Alasan Tachibana, Anjay, dan Yamanaka menuruti Nagumo tentu saja itu untuk mendapatkan nilai plus di hadapannya Nagumo untuk dapat tiket pindah kelas. Tapi Ayano menganggap kalau ucapan Tachibana semua itu adalah bohong. Setelah mendengarkan semua informasi itu, Ayano pun melaporkannya ke Kiryuin. Dirasa kasus ini tuh akan mempengaruhi semester ketiga, Ayano pun memberikan saran tentang langkah apa yang harus Kiryuin ambil. Ya, saran ini bisa Kiryuin pakai atau enggak. Saat perjalanan pulang, turun hujan, dan di depan kamarnya udah ada Jinose yang menunggu sambil memakai mantel yang sedang kedinginan. Ayano pun mempersilahkannya untuk masuk dan membuatkannya minuman hangat. Ichinose kagum dengan kamar Ayano yang dulunya nggak ada apa-apa. Sekarang terlihat indah dengan banyak hiasan boneka. Ya, itulah perbedaan antara kamar bujangan setelah dapat pacar tuh ya. Ichinose yang melihat foto bingkai Ayano dengan Kei, dia pun bertanya, apa yang membuat Ayano itu suka dengan Kei? Ayano ngasih jawaban kalau perasaan sukanya itu datang tiba-tiba ketika mereka itu sedang belajar bersama. Ichinose sebenarnya di hari Minggu saat Ayano mengajaknya keluar, lalu di saat itu dia itu ingin kencannya itu untuk menandai akhir cintanya ke Ayano. Alias Ichinose itu pengen move on, menjadikan kencan itu sebagai kencan pertama dan terakhirnya. Alih-alih setelah kencan itu dia itu bisa move on, malahan Ichinose itu semakin cinta dengan Ayano. Ichinose di sini minta izin untuk memegang pipinya Ayano. Ayano pun memperbolehkannya. Ya, biasanya Ichinose itu punya wajah yang gampang ditebak. Tapi Ayano kali ini merasakan ada yang berbeda dari Ichinose. Saat karya wisata lalu, Ichinose itu berpikiran untuk keluar dari sekolah. Tapi kini berbeda, dia itu mau bertahan dan mencapai kelas A. Dan sesuatu yang Ichinose inginkan lainnya itu adalah orang yang dicintainya, yaitu Ayano Koji. Dia itu tahu merebut pacar orang itu adalah hal yang salah. Tapi Ichinose itu udah cukup senang ada di sisinya Ayano. Ichinose itu berniat untuk jadi seseorang yang dapat dilirik oleh Ayano. Mulai ke depannya dia itu akan jadi orang yang berbeda. Dia itu ingin untuk Ayano memperhatikannya. Sampai janji mereka untuk bertemu di kamar ini, yaitu di akhir tahun ajaran nanti, Ayano tuh berniat untuk mengawasi Ichinose dan akan memberikan satu kesimpulan pada saat itu. Normalnya mencintai seseorang itu berharap cintanya terbalas. Tapi Ichinose ini agak lain. Dia tuh nggak mengharapkan cintanya terbalas. Ichinose itu udah cukup senang ada di sisinya Ayano. Lalu tiba hari di mana ujian komprehensif melawan kelas A dimulai. Sebelum ujian dimulai, Horikita itu telah mengatur urutan dalam mengerjakan soalnya. Ya, aturannya kan gini ya, jadi 100 soal kan disuruh gantian mengerjakannya. Satu murid mengerjakan 5 soal. Itulah fungsi dari urutan untuk mengerjakannya. Murid yang mengerjakan itu akan masuk di dalam ruangan, sedangkan murid lainnya itu menunggu di luar sampai gilirannya tiba. Horikita sengaja menaruh Koenji di urutan terakhir, agar Koenji itu dapat soal sisaan ya. Dengan itu strategi Horikita akan berjalan, jadi jika Koenji nggak ngisi pun kayaknya nggak apa-apa ya, menurut Horikita kalau ditaruh di terakhir. Terlebih ujian kali ini tuh mempertaruhkan poin ya, jadi kalau soal poin mungkin Koenji bakalan serius. Horikita di sini mengatur untuk murid yang tergolong pintar seperti Yukimura untuk mengerjakan duluan. Murid pintar objektifnya itu untuk mencari dan mengerjakan soal yang susah, agar nanti yang tersisa itu soal mudah yang dapat dijawab oleh murid akademik yang rendah. By the way, murid yang akademiknya itu rendah kalau menjawab benar itu nilainya lebih tinggi ya. Lalu setelah ujian berakhir, semua murid itu merasa lega dan hasil ujian akan diumumkan besok hari. Dan mulai besok itu adalah masuk ke liburan musim dingin. Besok itu hanya tinggal masuk upacara penutupan saja. Saat semuanya diperbolehkan untuk pulang, Kei di sini mau menghampiri Ayano untuk baikan, tapi sayangnya ada Horikita yang menyela.
Horikita di sini dapat pesan dari Kiriyama untuk datang ke ruang OSIS bersama Ayano untuk membahas masalah Kiriwin yang dituduh maling. Di perjalanan menuju ruang OSIS, Ayano memberikan beberapa informasi ke Horikita tentang kesaksian yang telah dia dapat kemarin bersama Asahina. Ya, selain itu Ayano memberitahukan ke Horikita tentang perjanjian yang Nagumo buat di tahun ketiga. Semua anggota OSIS di sini berkumpul, kayak ada Kushida, Nanase, dan Aga dari tahun pertama kelas A. Bahkan Nanase di sini terlihat bersemangat tuh. Layaknya seorang sekretaris, dia tuh membawa buku catatan. Setelah masuk, Horikita dipersilahkan Nagumo untuk duduk di tempat ketua OSIS. Nagumo merasa beruntung karena dia itu bisa melihat debut Horikita sebagai ketua OSIS. Kasus pertama yang Horikita peroleh sebagai ketua OSIS ini adalah tentang Kiriwin yang dijebak melakukan pencurian oleh Yamanaka. Ya, cerita sebelumnya Yamanaka tuh berusaha untuk menyelipkan barang ke Kiriwin, tapi sayangnya Yamanaka ketahuan oleh Kiriwin. Dan di tempat tersebut Kiriwin tuh langsung berhasil buat Yamanaka mengaku kalau dirinya tuh disuruh oleh Nagumo untuk menjebak Kiriwin. Nagumo di sini menyangkalnya karena kalau dia itu melakukan hal tersebut dan ketahuan, itu akan merusak reputasinya sebagai ketua OSIS. Tetapi Kiriwin tetap masih curiga dengan Nagumo. Dia itu berasumsi kalau Nagumo melakukan itu untuk memprovokasinya agar menerima duel dengannya, karena Nagumo itu tertarik untuk bertanding dengannya. Lalu Horikita tanya ke Kiriyama tentang pandangannya dari kasus ini. Kiriyama menjawab kalau Yamanaka itu mungkin dimanipulasi oleh orang lain, karena kasta Yamanaka di tahun ketiga itu rendah. Jadi udah pasti dia itu dikendalikan oleh orang lain di baliknya. Informasi yang Horikita terima dari laporan Ayano sebelumnya serta jawaban dari semua orang yang ada di ruang OSIS ini, Horikita di sini dapat menyimpulkan kalau kejadian antara Nagumo dan Yamanaka maupun Tachibana itu kontradiksi atau bertolak belakang. Di sini ada semacam kesalahpahaman. Tachibana dan Yamanaka itu memang menerima perintah dari Nagumo, tapi bukan melalui Nagumo langsung, atau lebih tepatnya ada orang dekat Nagumo, orang itu tuh menggerakkan Tachibana dan Yamanaka dengan mengatasnamakan Nagumo. Dan Horikita sampai ke satu kesimpulan kalau Kiriyama lah pelaku yang menyuruh Tachibana dan Yamanaka untuk menjebak Kiriwin menggunakan nama Nagumo. Kiriyama tentu saja menyangkalnya kalau dia itu udah mengamankan tiket pindah kelas, jadi nggak ada gunanya dirinya itu buat mengkhianati Nagumo. Horikita di sini menggertak kalau dia itu ingin menelpon Tachibana serta Yamanaka agar dapat menceritakan kejadian sebenarnya. Dan pada akhirnya Kiriyama pun di sini mengaku kalau yang memberikan perintah itu adalah dirinya. Kiriyama dengan menggunakan nama Nagumo itu menyuruh Tachibana buat menjebak Kiriwin. Lalu Tachibana di sini mengajak Yamanaka ya. Dan dari awal Kiriyama itu menganggap kalau presentasi Tachibana maupun Yamanaka untuk berhasil menjebak Kiriwin itu sangatlah kecil. Kiriyama sengaja menggunakan Kiriwin untuk merusuh pelantikan. Alasan Kiriyama melakukan semua ini karena dia itu mau menghancurkan pemilihan ketua OSIS. Pada pemilihan ketua OSIS itu kan Nagumo itu bertaruh dengan Ayano ya, tentang siapa di antara Ichinose atau Horikita yang bakal jadi ketua OSIS yang baru. Kiriyama berpikiran untuk membuat Ichinose itu mundur dari OSIS, yaitu dengan menarik amarah dari Kiriwin. Kiriwin yang dituduh maling itu langsung datang ke ruang OSIS, sesuai yang diperkirakan oleh Kiriyama. Setelah itu Kiriwin tuh ngamuk ke Nagumo, lalu di ruang OSIS itu Kiriwin itu bilang kalau benci dengan orang yang mengutil. Ichinose yang ada di sana itu otomatis mendengar itu ya, dan membuat mentalnya itu terguncang. Dan sesuai dengan tujuan dari Kiriyama, yaitu membuat Ichinose mundur dari pelantikan. Kalau Ichinose mundur dari pelantikan OSIS, maka taruhan Nagumo dengan Ayano itu otomatis batal, dan itulah keinginan dari Kiriyama. Menurut Kiriyama, Nagumo itu terlalu boros poin. Dia itu nggak mau poin Nagumo dihamburkan untuk taruhan yang nggak berguna. Kiriyama ingin untuk poin yang Nagumo pegang itu digunakan buat menyelamatkan murid di angkatannya sendiri. Nagumo di sini nggak menyangka kalau Kiriyama yang dia lihat itu selalu memikirkan dirinya sendiri, ternyata itu masih peduli dengan murid yang lain. Lalu Horikita tuh menyuruh Kiriyama buat minta maaf ke Kiriwin. Selain itu, Kiriyama itu harus merenungkan kesalahannya ini dengan skorsing selama 1 minggu. Serta Nagumo, semua ini terjadi karena manajemen perjanjian yang Nagumo buat. Jadi Nagumo juga itu ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. Horikita menyuruh untuk Nagumo agar tidak mencabut hak pindah kelasnya milik Kiriyama. Selain itu, Horikita memerintahkan Nagumo harus menggunakan semua poin pribadi dari tahun ketiga untuk kepentingan dari tahun ketiga.
Nagumo yang mendengar itu dia bergumam kalau dia itu nggak diberkati. Tapi walaupun begitu Nagumo di sini nampak bersedia untuk menuruti keputusan Horikita. Itulah debut dari ketua Horikita pada kasus ini. Pada saat ini Kiriyama tuh melihat bayangan Manabu di balik Horikita. Besok harinya setelah upacara penutupan, Cabashira Sensei itu mengumumkan hasil ujian ya. Hasilnya yaitu kelas B itu menang atas kelas A. Lalu rincian jawaban salah maupun benar setiap murid di kelas pun juga dibagikan. Di sini kelas Horikita itu menang tipis dari kelasnya Sakenagi. Dalam hal presentasi jawaban benar mungkin kelas Horikita kalah, tapi beruntungnya karena kelas Horikita banyak akademik rendah, jadi dalam hasil jumlah poinnya itu menang ya. Ayano memutuskan untuk keluar duluan dari kelas, lalu Horikita mengikutinya. Horikita di sini menggunakan strategi yang menarik, yaitu memakai urutan murid akademik tinggi lalu ke rendah, tinggi ke rendah ya. Pokoknya diulangi terus sampai murid terakhir ya. Pertama, murid pintar seperti Yukimura disuruh mengerjakan 2 soal saja, dan waktu sisanya itu digunakan untuk mencari soal yang gampang untuk akademik yang rendah. Lalu di saat keluar ruangan itu kan akan berpapasan sebentar dengan murid yang selanjutnya mengerjakan. Nah, di sana Yukimura itu akan memberitahukan menggunakan bahasa isyarat dengan tangan tentang nomor mana aja yang mudah untuk dikerjakan. Di ujian ini mengobrol memang tidak diperbolehkan, tapi ini memberikan instruksi tanpa bicara. Selain itu, instruksi itu ditujukan bukan untuk memberikan jawaban ya, melainkan instruksi untuk mengerjakan soal mana yang harus dijawab, jadi nggak melanggar peraturan. Itulah celah yang Horikita temukan di ujian ini ya. Semua strategi ini Horikita yang merencanakannya tanpa campur tangan dari Ayano. Horikita bertanya tentang apakah hubungan Ayano dan Kei baik-baik saja. Ayano menjawab kalau mereka itu lagi diam-diaman. Horikita itu nggak bisa membantu apapun dalam percintaan, tapi dia itu ingin Ayano baikan dengan Kei. Karena Kei nampak nggak bersemangat itu akan mempengaruhi kelas. Lalu setelah itu Ayano bertemu dengan Sakenagi di dekat gedung sekolah tuh. Setelah hasil ujian keluar, Sakenagi itu langsung menghubunginya untuk bertemu. Tapi nggak disangka di sini ada Ichinose. Ichinose juga nggak tahu kalau Sakenagi itu akan mengundang Ayano. Mereka bertiga pun jalan bareng keluar dari gedung sekolah. Sakenagi itu memuji Ichinose yang menang dengan telak melawan kelas Ariwen dikala dirinya mendapatkan gangguan dari Ariwen dan mampu menghadapi ujian dengan tenang. Sakenagi menyinggung kembali nasihat yang pernah dia katakan ke Ichinose. Sakenagi itu mengatakan kalau Ichinose itu terlalu mengagumi Ayano, dia itu akan menerima konsekuensinya. Sakenagi itu tahu alasan kenapa sekarang Ichinose bisa jadi optimis, yaitu karena dibantu oleh Ayano. Sakenagi memberikan peringatan agar Ichinose menjauhi Ayano Koji. Kau telah dikendalikan oleh Ayano Koji, ucap Sakenagi. Lalu Ichinose sambil tertawa membalas kalau dia itu nggak sedang dikendalikan oleh Ayano. Di sini Ichinose menampilkan tatapan dingin dengan ekspresi yang belum pernah Ayano lihat. Bahkan Sakenagi itu sempat terkejut. Di sini Ichinose berpisah duluan karena di kelasnya itu akan mengadakan pesta kemenangan. Sakenagi nggak menyangka kalau dirinya harus mengevaluasi kembali penilaiannya tentang Ichinose. Sakenagi awalnya itu mau memanfaatkan Ichinose sebagai pionnya, tapi itu gagal. Melihat perubahan dari Ichinose. Dari segi potensi, Ayano melihat kalau Ichinose itu mempunyai kemampuan tersembunyi yang dapat menyanyi Horikita, Riwen ataupun bahkan Sakenagi. Lalu di sisi lain terlihat kalau Kei itu sedang datang ke mall bersama sahabatnya yaitu si Sato. Sato menyadari ada yang aneh dengan hubungan Ayano Kei belakangan ini. Lalu di sini Kei itu curhat ke Sato kalau mereka itu sedang bertengkar. Sebenarnya Kei itu memutuskan mau baikan pas setelah ujian selesai. Tetapi pas itu ada Horikita yang minta Ayano untuk datang ke OSIS. Jadi nggak jadi tuh baikannya. Lalu Kei menceritakan ke Sato tentang Ayano yang pergi keluar dengan Ichinose sebelumnya. Mendengar cerita tersebut, Sato tuh menilai kalau Ayano lah yang salah. Pergi dengan cewek lain di saat memiliki pacar. Tetapi singkat cerita di sini Sato berhasil menyemangati kembali Kei. Bahkan Kei itu berniat untuk baikan dengan Ayano nanti malam. Tetapi di saat Kei itu semangat, dia tuh menerima pesan mengejutkan dari Nenek Mori. Yaitu pesannya berisi foto yang terlihat Ayano dan Ichinose yang baru aja keluar dari gym. Dan kebetulan yang pas banget, Kei dan Sato itu duduk di dalam mall di sekitar gym tuh pada saat ini. Mereka itu berpapasan dengan Ichinose. Ichinose menyapa dan mengira mereka juga itu akan pergi ke gym. Ichinose mengira Kei juga mau latihan di gym sama seperti Ayano. Karena Kei membeku di sini setelah melihat foto Ayano dengan Ichinose ya, di sini Sato menggantikan Kei dengan agresif menanyakan
tentang Ichinose sebelumnya yang pergi ke gym sama Ayano. Saat tanya, mereka tuh nggak punya hubungan apa-apa kan. Lalu tiba-tiba gaya bicara Ichinose itu berubah dan Ichinose menjawab kalau Kei itu nggak usah khawatir karena hubungan mereka untuk sekarang belum ada apa-apa. Besok harinya pada hari libur pertama musim dingin, Ryuen itu memanggil Ichinose untuk bertemu. Ryuen ingin memberikan pujian karena Ichinose itu nggak hancur setelah serangannya di ujian sebelumnya. Ryuen itu terus menekan bahkan mengancam murid dari kelasnya Ichinose. Tetapi Ichinose sepertinya memberikan instruksi agar teman-teman sekelasnya itu pura-pura merasa terganggu. Ryuen di sini merasakan ada yang berubah dari Ichinose. Kali ini Ichinose itu berhasil kembali ke kelas C dengan selisih poin tipis dengan kelasnya. Tapi berikutnya Ryuen itu mengatakan akan menghancurkan Ichinose. Ryuen di sini terus mengatai Ichinose ya untuk melihat reaksi dan jalan pikirnya. Setelah itu Ryuen berkata akan menargetkan kelas Ichinose dan membuat teman sekelasnya itu dikeluarkan. Lalu Ichinose meresponnya dengan menjawab, kalau begitu untuk mencegah hal tersebut, maka dia itu akan mengeluarkan Ryuen dari sekolah. Belakangan ini, Ryuen itu mengumpulkan informasi kalau Ichinose terobsesi sama Ayano. Apakah itu artinya Ichinose itu akan melenyapkan Kei juga? Tanya Ryuen. Ichinose sambil tersenyum mengatakan, dia itu nggak mau mengeluarkan Kei dengan alasan pribadi. Tapi kalau ada alasan lain itu beda ceritanya. Merasakan perubahan yang tidak biasa, Ryuen di sini merasa beruntung karena nggak berhadapan dengan kelas Ichinose di ujian akhir semester nanti. So, gimana pendapat kalian tentang volume 9 second year ini? Kiriyama itu sangat di luar ekspektasi banget ya di sini. Dia itu telah merencanakan semua itu dengan matang demi mencegah Nagumo yang menghambur-hamburkan poin. Dan yang menonjol dalam volume ini adalah perubahan dari seorang Ichinose Honami. Perubahan Ichinose itu terasa sedikit demi sedikit gitu. Serta Ayano Kei itu mereka belum baikan sampai sekarang tuh. Waduh, gimana hubungan mereka ke depannya? Ya kita lihat aja di next volume. Sekian aja video gua kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Bye bye.